Kalau belum bisa, mari kita simak
Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sekalian loncengnya, jangan lupa ya. Nah, anak-anak Miss hari ini kita akan menentukan ciri-ciri dari semua. Hari Minggu bagi berenang, polanya ada di tangan. Hatiku ini sungguh senang bisa main bersama teman. Nah, kita akan menentukan ciri-ciri dari pantun tersebut sesuai dengan ciri-ciri pantun yang sudah pernah dijelaskan. Nah, nanti akan kita identifikasi sesuai dengan tabel yang sudah dilampirkan. Nah, nanti kita akan melihat saja yang digunakan seperti apa, jumlah suku kata dalam tiap barisnya ada berapa, lalu yang mana saja bagian sampiran dan juga yang mana saja merupakan bagian isi. Kita akan memulai dari ciri pantun yang pertama, yaitu saja yang digunakan. Nah, perhatikan pantun tersebut. Misalkan baca, hari ini pergi berenang, polanya ada di tangan. Hatiku ini sungguh senang bisa main bersama teman. Saja adalah miniatur dari setiap bahasa. Nah, kita lihat miniaturnya adalah huruf G, M, G, M. Nah, pantun tersebut pantun yang berakhiran huruf G, M, G, N yang berarti sajanya A, B, A, B. Yang kedua, kita akan melihat jumlah suku kata dalam tiap baris. Nah, kalau pantun yang baru itu jumlah suku katanya adalah 8 sampai 12 suku kata. Lalu kira-kira jumlah suku kata yang ada pada pantun tersebut. Itu baris pertama, hari Minggu pergi berenang. Hari Minggu pergi berenang. Kamu boleh hitung ada 9 suku kata. Nah, yang kedua, kolomnya ada 5. Kolomnya ada 5. Nah, baris kedua ada 8 suku kata. Nah, baris ketiga ada 9 suku kata. Hatiku ini sungguh senang. Baris keempat ada 9 suku kata. Bisa main bersama teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat letak sampirannya ada di mana. Nah, pantun yang baik itu sampirannya ada di baris pertama dan baris kedua. Kita baca pantunnya. Hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di mana. Hatiku ini sungguh senang bisa main bersama teman. Nah, yang menjadi bagian pengantar pada pantun tersebut ada di baris pertama dan baris kedua. Sampirannya adalah hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Tepat sekali ada di baris pertama dan kedua. Selanjutnya kita akan melihat bagian isi dari sebuah pantun. Nah, pantun yang itu bagian isinya ada di baris ketiga dan baris kedua. Hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang bisa main bersama. Yang menjadi isi adalah di baris ketiga dan isinya adalah hatiku ini sungguh senang bisa main bersama teman. Oke, itu adalah isinya. Nah, bedakan dengan maksudnya. Sementara itu, maksud atau pesan dari pantun tersebut adalah perasaan seseorang yang sangat senang karena bisa bermain dengan temannya. Nah, sesuai dengan kegunaan pantun untuk mengungkapkan perasaan atau pengalaman seseorang. Jadi, perasaan seseorang sudah disampaikan dalam pantun tersebut.
sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tadi cara menentukan apa? Menentukan ciri-ciri yang ada pada sebuah pantun. Masih ingat apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-ciri pantun bersejak abe-abe. Kemudian apa lagi yang kedua? Satu bait dari 4 baris. Kemudian yang ketiga, terdiri dari 8 sampai 12 kata. Kemudian yang keempat dibagi menjadi apa? Yang pertama tampilan, yang kedua isi. Nah, ini ada sebuah pantun. Mari kita analisis bagaimana ciri-ciri yang ada pada pantun di atas. Yang pertama, dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama, pantun ini apa? Yang pertama, dilihat pantunnya terdiri
pembelajaran video langsung. Nah, perhatikan. Ini adalah video tentang penyakit yang disebabkan karena gangguan sistem peredaran darah. Perhatikan ya. Selamat pagi semua. Putri Dea dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang gangguan atau penyakit organ peredaran darah pada manusia. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Terjadinya gangguan pada organ peredaran darah tentu disebabkan oleh banyak faktor atau penyebab. Nah, kita akan membahas tentang faktor penyebab dan cara mengatasi gangguannya. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu faktor penyebab gangguan. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, salah satu orang tua menderita penyakit hemofilia atau penyakit darah yang sulit membeku, maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit tersebut. Karena hemofilia merupakan penyakit keturunan, atau dapat disimpulkan bahwa faktor keturunan itu adalah penyakit yang didapatkan dari orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan penyakit yang dibawa dari sejak lahir maupun masih di dalam kandungan. Contohnya itu yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan diderita sejak seseorang masih dalam kandungan. Penyakit ini biasanya berupa kelainan pada katup jantung yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Faktor yang ketiga yaitu produksi sel darah putih berlebih. Produksi sel darah putih berlebih akan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu sehingga dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Faktor yang keempat yaitu kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan zat besi akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Dan faktor yang terakhir yaitu kelelahan dan tempat tidur. Nah, istirahat yang tidak cukup akan memicu terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan pada peredaran darah manusia. Materi selanjutnya yaitu gangguan organ peredaran darah manusia. Yang ada pun beberapa gangguan atau penyakit pada peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada anemia. Anemia atau kurang darah adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah. Gejala dari anemia yaitu tubuh merasa lemah dan cepat lelah. Kadang anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Penyakit ini dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Kemudian gangguan yang kedua ada leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak, yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Adapun gejala dari leukemia ini, yang pertama yaitu rasa lelah, lemah dan kurang nafsu makan. Lama-kelamaan timbul nyeri di tulang serta terjadinya pendarahan di beberapa tubuh. Contohnya pada hidung. Gangguan yang berikutnya ada jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang selanjutnya yaitu ada stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah otak pecah atau tersumbat. Akibatnya, pasokan darah ke otak terhambat sehingga otak tidak
terdapat asupan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung garam yang tinggi. Penyakit berikutnya yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah jika diukur dengan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter. Penyakit ini dapat mengakibatkan timbulnya penyakit lain, contohnya yaitu pecahnya pembuluh darah otak atau penyakit jantung. Adapun gejala yang timbul dari hipertensi ini, yang pertama yaitu sesak napas saat melakukan pekerjaan berat, kemudian terasa nyeri di kepala dan jantung berdebar-debar. Nah, itulah beberapa gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Materi yang terakhir yaitu cara mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah. Adapun cara yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu beristirahat dengan cukup. Dengan beristirahat yang cukup dapat membantu kita untuk terhindar dari gangguan peredaran darah. Karena jika kurang beristirahat atau beristirahat dengan tidak cukup, dapat memicu terjadinya stroke, hipertensi, dan detak jantung yang tidak normal. Cara yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat. Dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau Fe, yang bisa kita dapatkan melalui makanan yang berasal dari kacang-kacangan, daging merah, sayur bayam, hati, dan lain sebagainya. Zat besi sangat penting bagi tubuh karena zat besi berguna untuk membentuk sel darah merah. Cara yang berikutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan berolahraga secara teratur. Kita harus rajin berolahraga agar lemak yang menumpuk di tubuh bisa terbakar akibat aktivitas fisik. Semakin sering berolahraga, maka semakin sedikit gumpalan lemak di pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lancar. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi dari Bu Tride. Semoga mudah kalian dapat memahami. Nah, dari video pembelajaran tadi, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Tadi yang di video itu tentang apa saja? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Dira, tentang apa tadi? Penyakit yang disebabkan karena gangguan peredaran. Nah, itu coba kalian buka buku tema kalian, di situ ada. Buka buku tema kalian halaman 60. Nah, tadi ada beberapa faktor yang disebabkan karena gangguan kesehatan peredaran darah. Faktor apa saja tadi? Siapa yang masih ingat? Coba ya, faktor apa saja Kak? Faktor keturunan dan faktor keturunan. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu faktor non keturunan? Ya? Tidak bisa. Faktor non keturunan itu yang terjadi ketika seseorang menderita penyakit akibat dari tidak pernah berolahraga, terus makan makanan yang tidak bergizi, kemudian istirahat yang kurang. Itu faktor non keturunan. Kalau faktor keturunan itu dari mana? Biasanya dari genetik yang diturunkan dari kedua orang tua.
diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Jadi misalnya seperti ini. Ini ada sebuah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini mengalami penyempitan, makanya darahnya mengalirnya tidak lancar. Nah, ini akan terjadi penyakit yang dinamakan tekanan darah tinggi. Kemudian yang keempat, jantung kanker darah atau leukemia. Itu disebabkan karena pada tubuh manusia kelebihan sel darah putih. Harusnya antara sel darah putih dan sel darah merah itu seimbang di dalam tubuh. Kemudian yang kelima, penyakit apa? Jantung koroner. Disebabkan karena penumpukan lemak. Makanya kenapa kita tidak boleh makan makanan yang berlemak, karena bisa mengakibatkan kolesterol. Nah, itu untuk penyakit yang disebabkan dari faktor keturunan. Terus yang kedua, faktor keturunan. Ada dua penyakit. Yang pertama, hemofilia, disebabkan karena darah sulit membeku. Jadi penyakit ini ciri-cirinya biasanya kalau misalnya kita terkena benda tajam mengeluarkan darah itu akan mengalir terus, tidak bisa beku. Nah, itu yang terjadi dari penyakit hemofilia. Kemudian yang kedua, thalassemia. Itu adalah bentuk sel darah merah tidak beraturan, menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Jadi penyakit thalassemia ini biasanya penderitanya itu selalu kekurangan darah, harus melalui transfusi darah. Nah, itu tentang faktor, kemudian penyakit yang disebabkan, dan satu lagi tadi tentang apa yang terakhir? Cara mencegahnya. Yang pertama apa coba? Ya, cara mencegahnya yaitu makan makanan yang bergizi. Yaitu makanan yang seperti apa? Mengandung vitamin, kemudian mengandung zat besi, protein, hewani, nabati, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, harus rajin berolahraga. Kemudian yang ketiganya, ya, istirahat yang cukup. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah bisa? Kalau sudah bisa, tugas kalian hari ini yang pertama, Bu Guru kelompoknya tetap yang kemarin aja ya. Nah, Bu Guru akan membagikan LKPD. Di sini ada petunjuknya. Jadi nanti kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Tugasnya nanti kalian akan membuat sebuah proyek atau poster tentang gangguan kesehatan peredaran udara. Nih, nanti Bu Guru akan membagikan sebuah karton. Nanti kalian buat poster mengenai penyakit yang disebabkan karena gangguan peredaran darah. Pilih salah satu. Kalian boleh memilih salah satu penyakit apa saja. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kemudian waktu mengerjakannya 30 menit. Nanti 30 menit kalian harus selesai untuk mengerjakan tugasnya. Bu Guru bagi satu-satu. Siapkan alat dan bahannya. Kemarin Bu Guru sudah menyuruh kalian membawa pensil warna. Kartonnya sudah Bu Guru siapkan. Nah, silakan.
Ya. Kerjakan secara berkelompok, bekerja sama. Bagaimana? Nanti kalau ada kendala boleh ditanyakan sama Bu Guru ya. Ya, dikerjakan bersama-sama. Ya, dikerjakan bersama-sama ya. Kamu sudah sini, biar gak susah. Dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Ayo semuanya. Ayo, nah, ngerjakannya serius, nanti waktunya nggak cukup. Kalau sama. Kalian memilih apa? Penyakit yang dibuat poster memilih penyakit apa? Tentang penyakit apa? Anemia. Jangan lupa ditulis gejalanya apa, kemudian penyebabnya apa gitu ya. Terus kemudian cara pencegahannya bagaimana. Jangan lupa, jadi
jelaskan sama teman-teman yang lain. Siap? Ada kesulitan? Gimana? Ya, oke, bagus gambarnya. Ini kasih warna. Nih, kasih warna. Kasih warna. Ini nih. Biar menarik. Biar terlihat menarik. Dibuat yang bagus. Kenapa? Kerjakan secara bersama-sama ya, semuanya bekerja. Nanti ibu nilai satu-satu. Kalau yang tidak aktif nanti nilainya beda sama teman yang lainnya.
lagi. Ya, ya. Ya, gimana? Kenapa ini? Dikasih keterangan, ini tentang apa? Sampai mana? Ya. Dan terlihat warna-warni biar menarik. Seperti gambar-gambar yang ini bukan menarik. Mau dikasih bunga boleh.
ke teman-temannya. Penyakit terjadinya serangan jantung adalah sebanyak pembunuh pada mulai makanya ke anggota jantung yang dikenal darah koroner. Itu tentang penyakit jantung. Kemudian cara penyebabnya karena apa tadi? Disebabkan karena penyebab darah kolesterol pada koronaria. Ya, terus gejalanya apa saja yang ditimbulkan dari penyakit jantung? Kemudian apa lagi? Tertekan di daerah dada, rasa berat di dada, rasa mual atau nyeri. Kemudian cara pencegahannya ada di situ dengan cara apa? Ini cara pencegahannya. Cek kesehatan. Yang pertama cek kesehatan, yang kedua apa? Asam rokok. Kemudian yang ketiga rajin melakukan aktivitas fisik. Yang keempat diet yang sehat dengan kalori seimbang. Ya, kemudian yang keempat istirahat yang cukup. Kemudian yang kelima kelola stres. Iya. Demikian dari diskusi kami. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sebelumnya jangan duduk dulu. Dari tadi yang sudah dipresentasikan, mungkin ada yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau tidak, silakan boleh duduk untuk kelompok 3. Kemudian kelompok berapa? Kelompok 1. Ayo maju, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Bisa, maju gantian. Jelaskan Sa. Kelompok 3 sama kelompok 2. Perhatikan, nanti kalian yang menanggapi. Ayo, assalamualaikum. Yang merasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok akan mempresentasikan ya, coba perhatikan ini Mbak Salsanya karena suaranya sangat pelan, jadi tolong kalian diam dulu ya, nanti nggak kedengeran. Bisa dibaca. Jadi tentang penyakit apa Sa? Tentang penyakit anemia. Apa itu penyakit anemia? disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat bergizi. Ya, oke. Pencegahannya bagaimana? Makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup,
cukup. Nah, ini tadi hasil. Nanti dulu, jangan dulu. Ini nanti dulu. Nah, ini tadi hasil dari diskusi kelompok 2 tentang penyakit anemia. 1, maaf, dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi dari kelompok lain? Siapa yang mau bertanya? Dea? Oh, Dea mau bertanya. Dengarkan pertanyaannya. Apa Dea? Nah, Dea tanya, penyakit ini berasal dari faktor non-keturunan atau faktor keturunan? Non-keturunan. Nah, berasal dari faktor non-keturunan gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, pegang dulu. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok 3. Kelompok 2. Saya maju. Ayo, siapa yang mau mewakili? Tirta. Oke. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok berapa? Nah, dari kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 3 kosmetik. Iya. Ayo, kita mempresentasikan hasil diskusi kami. Presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tentang apa ini penyakitnya? Tentang hemofilia. Kemudian gejalanya, hemofilia itu apa? Penyakit apa? Berarti penyakit yang disebabkan karena terjadinya darah tidak bisa membeku. Kemudian pencegahannya seperti apa? Gimana cara mencegahnya? Ada di sini? Oh ya, gimana? Pas pemeriksaan. Maju sini. Nggak kedengeran namanya. Nah, kemudian gejalanya bagaimana? Penyakit itu gejalanya biasanya mimisan, terus kemudian luka kering. Terus oh ya, itu ya. Pendarahan ada bagian. Oke, nah ini hasil. Nah, ini tadi hasil dari diskusi kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3. Coba berikan pendapat dari hasil kelompok 2. Bagaimana pendapat kalian tentang hasil diskusinya mereka tentang babat ini? Bagus atau belum, atau sudah tepat atau belum? Tepat. Ya, gimana pendapatnya? Sudah? Tentang apa tadi? Penyakit apa? Hemofilia. Oke, kalau sudah silakan duduk, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, duduk dulu. Ini yang pertama tentang anemia, yang kedua tentang hemofilia, dan yang ketiga tentang jantung koroner. Oke. Kelompok 1, kelompok 3 memilih penyakit tentang jantung koroner. Nah, tadi jantung koroner itu penyakit tentang apa? Ya, jantung koroner itu tadi terjadinya serangan jantung atau tersumbatnya pembuluh darah. Nah, kemudian yang kedua, hemofilia itu tadi penyebabnya darah tidak
membaca tadi sudah dibahas semuanya, itu soalnya udah ada tadi.